Halo, perkenalkan, nama lengkap saya Mustakia Saputri Boe, mahasiswi program studi ilmu gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 132112105F. Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi yang berkaitan dengan biooptik, bioakustik, dan biotermik. Yang pertama adalah biooptik. Jika kita berbicara tentang biooptik, hal ini akan berkaitan erat dengan salah satu organ tubuh yang paling penting adalah mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya yang akan disalurkan ke otak melalui saraf sensorik dan menjadi informasi visual. Pada mata terdapat organ mata atau yang biasa disebut dengan bola mata. Bola mata ini sendiri terdapat 3 otot penggerak yang dikendalikan oleh saraf-saraf motorik. Saraf otot-otot penggerak ini yaitu yang pertama, musculus rectus oculi medial yang berfungsi menggerakkan bola mata. Yang kedua, musculus obliquus oculi inferior yang berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga, musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, otot penggerak juga berfungsi dalam menutup dan mengangkat kelopak mata. Otot-otot tersebut adalah yang pertama, musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior yang berfungsi untuk menutup mata, dan yang kedua adalah musculus levator palpebralis superior yang berfungsi mengangkat kelopak mata. Nah, bola mata itu sendiri tersusun atas 3 jaringan, yaitu yang pertama, sklera. Sklera adalah bagian luar bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan kuat dan berwarna putih. Sklera sendiri berfungsi melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk bola mata. Jaringan yang kedua adalah selaput hitam atau koroid. Koroid adalah lapisan hitam dari bola mata yang mengandung pembuluh darah. Fungsi koroid adalah memberi nutrisi oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata bagian dalam. Seperti yang kita ketahui bahwa pada koroid terdapat iris yang membentuk pertama warna mata, yang kedua pupil yang berfungsi untuk membentuk intensitas cahaya yang masuk ke mata, yang ketiga lensa mata, dan yang keempat adalah titik didi dan titik jauh mata. Jaringan pembentuk bola mata yang ketiga adalah retina. Retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang, di mana sel kerucut ini berfungsi untuk melihat tempat yang terang dan sel batang berfungsi untuk melihat tempat yang gelap. Jadi kita masuk di mekanisme melihat. Pada dasarnya mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan dari benda tersebut. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Di pupil, intensitas cahaya akan diatur dan diteruskan menembus lensa mata. Gaya akomodasi pada lensa mengatur supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning sendiri, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang dilihat. Nah, jika berbicara tentang mata, maka hal ini akan berkaitan juga dengan gangguan pada mata, seperti yang pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda dari jarak dekat. Hipermetropi dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Gangguan pada mata yang kedua adalah rabun jauh atau miopi. Miopi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Miopi sendiri dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Yang ketiga adalah presbiopi. Presbiopi adalah gangguan penglihatan di mana lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia dan dapat diatasi menggunakan kacamata berlensa rangkap. Yang keempat adalah katarak. Katarak adalah gangguan penglihatan di mana terjadi kekeringan pada serabut lensa di dalam kapsul lensa. Katarak umumnya diakibatkan dari proses penuaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan operasi mata. Gangguan pada mata yang kelima adalah astigmatisme.
Astigmatisme adalah gangguan yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea tidak rata dan keadaan kelengkungan kornea yang tidak mulus. Sekian penjelasan mengenai biooptik. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu bioakustik. Gelombang bunyi. Jadi pada bioakustik ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi, frekuensi dan intensitas bunyi, efek Doppler, pendengaran pada manusia, dan alat kesehatan. Oke, gelombang adalah sifat fisik suatu medium yang merambat menurut tempat dan waktu di mana medium tidak bergerak. Berdasarkan arah rambat gelombang dapat dibedakan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang bunyi dan gelombang pegas. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang tali dan gelombang permukaan air. Berbicara tentang bioakustik, erat kaitannya dengan bunyi. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi adalah sejenis gelombang yang berasal dari sumber getaran mekanik yang dapat menjalar pada medium padat, cair, dan gas. Gelombang bunyi atau suara dapat dibagi atas 3 daerah, yaitu infrasonik, memiliki frekuensi di bawah 20 Hz, sonik, yaitu suara yang dapat didengar oleh manusia normal dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, dan ultrasonik, yaitu gelombang bunyi di atas 20.000 Hz. Salah satu fenomena unik dari bioakustik yaitu efek Doppler, di mana frekuensi yang diterima pendengar lebih besar daripada frekuensi sumber jika pendengar dan sumber saling mendekat. Demikian juga sebaliknya, akan lebih kecil jika pendengar dan sumber saling menjauh. Alat untuk mengukur daya pendengaran disebut audiometer. Hasil pengukuran daya pendengaran disebut audiogram. Audiometer menghasilkan suara dengan frekuensi dan intensitas tertentu yang akan diberikan kepada masing-masing telinga pasien untuk menentukan batas pendengarannya. Kehilangan fungsi pendengaran dibagi dalam 2 jenis, yaitu kehilangan bersifat konduktif dan kehilangan yang bersifat neural. Pemanfaatan gelombang bunyi dalam bidang kesehatan berupa pemanfaatan untuk diagnosa dan terapi seperti metode perkusi, stetoskop, dan ultrasonografi. Kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu biotermik. Suhu tubuh sangat diperlukan untuk aktivitas sel, sehingga organ tubuh dapat bekerja secara efektif dan efisien. Panas dalam tubuh sebenarnya tidak dihasilkan secara langsung oleh tubuh, namun tubuh akan melakukan metabolisme makanan sehingga ada perubahan bentuk energi, di mana perubahan energi tersebut akan menghasilkan panas atau kalor. Pada dasarnya, pemindahan panas dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama radiasi. Pemindahan panas melalui radiasi dapat kita ketahui dengan merasakannya sendiri, seperti melalui paparan sinar matahari. Yang kedua adalah konduksi. Proses pemindahan panas melalui konduksi terjadi jika panas dihantarkan melalui media padat. Yang ketiga adalah konveksi. Penghantaran dengan cara konveksi terjadi jika sumber panas akan merambat melalui partikel gas udara sehingga suhu dalam udara menjadi lebih tinggi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang termoregulator. Termoregulator dalam tubuh diperlukan agar sel-sel dalam tubuh dapat bekerja secara optimal dalam kehidupan. Pengaturan panas dalam tubuh dikendalikan di otak. Pusat pengaturan suhu berada di hipotalamus di otak yang menerima informasi dari termoreseptor. Gambar berikut menunjukkan bahwa hipotalamus terletak pada otak di bagian depan, di atas otak tengah, dan di bawah talamus. Oke, sekian penjelasan mengenai materi anatomi fisiologi yang berkaitan dengan biooptik, biotermik, dan bioakustik. Terima kasih.